Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini Senin 26 Agustus 2024 kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara penyebaran pemahaman diseminasi guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Mojogo 1 dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Mojogo 1. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan membacakan susunan acara untuk pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan kepala sekolah, yang ketiga adalah doa, dan yang terakhir adalah acara inti sekaligus nanti penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan. Untuk membuka acara pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Heni, waktu dan tempatnya persilakan. Terima kasih Bapak acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu CGP Angkatan 11 yang saya banggakan beserta Bapak Ibu Guru SD Mojogo 1. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi yang mana ini akan nanti disampaikan oleh teman-teman kita dari CGP Angkatan 11 yang kali ini akan mengambil tema tentang budaya positif. Saya sebagai kepala sekolah sebelum kegiatan ini dimulai akan memberikan beberapa pengantar yang terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Guru, bahwa di dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah khususnya di SD Mojogo 1 ini salah satu upaya keberhasilan mutu pendidikan tak lepas daripada terciptanya budaya positif. Nanti akan dijelaskan apa itu budaya positif. Tapi yang jelas, budaya positif merupakan salah satu indikator yang sangat menentukan keberhasilan mutu pendidikan di sekolah kita. Untuk itu kepada Bapak Ibu Guru CGP ya yang angkatan 11 ini yang kebetulan untuk sekolah kita ini berjumlah 5 ya. Ini nanti tentu saja harapan saya selaku pimpinan lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap sekolah kita. Dan endingnya nanti dari hasil kegiatan diseminasi ini nanti akan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita. Untuk itu saya berpesan kepada Bapak dan Ibu guru semuanya, ayo kita ikuti kegiatan diseminasi kali ini yang akan disampaikan oleh teman-teman kita CGP ya. Dan nantinya apa yang sudah disampaikan nanti ini dijadikan sebagai referensi untuk panjenengan semua, karena panjenenganlah sebagai garda terdepan di dalam menciptakan budaya mutu yang atau untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita. Mari kita ikuti dengan seksama dan mari juga nantinya kita mengambil apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita
kata-kata ini sebagai tambahan ilmu bagi kita semua. Pengantar dari saya cukup, akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah doa. Mari kita berdoa bersama supaya acara hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Kita doa bersama. Al-Fatihah. Acara berikutnya yaitu acara inti, acara penyebaran pemahaman materi diseminasi modul 1.4 budaya positif, yang mana nanti akan kami sampaikan bertiga. Ada saya sendiri, Bu Lestari, kemudian ada Bapak Edwin Marta, dan ada Bu Muji Astuti dari SDM Mojokerto 1. Tapi tidak ada, nggak usah. Iya. Ini saya, iya. Nggak usah. Ya sudah, tidak ada di situ. Oke. Biar tidak tegang. Oke. Coba sekarang sebelum saya mulai acara inti, saya ingin Bapak Ibu guru mengisapkan satu pikiran dengan satu benda di depan, di belakang, di samping, di sebelah, ataupun di mana yang saat ini benar-benar penting buat Bapak Ibu guru sekalian. Satu benda saja, beserta nanti sebutkan alasannya kenapa Bapak Ibu sekalian memilih benda tersebut sebagai benda yang terpenting untuk saat ini, untuk pagi hari ini adalah benda apa? Monggo, 5 detik saja. 1, 2, 3. Oke, Bu Tuti, monggo. Terima kasih Bu Puji. Bapak Ibu, saya memilih benda pulpen. Pulpen ini sangat berarti buat saya, bukan hanya di sekolah, di rumah pun saya juga perlu pulpen. Untuk apa? Di rumah saya mencatat belanja, mencatat pengeluaran, juga saya curhat itu mengenai pulpen. Jadi saya kalau ada apa-apa curhat saya dengan pulpen dan kertas. Baru setelah itu saya buat kertasnya. Setelah saya baca seperti itu. Selanjutnya untuk Bu Joyce mungkin atau Pak Tony. Pada saat ini yang menurut saya paling penting adalah air, karena pada hari ini saya merasa tenggorokan saya kering, suara saya agak habis. Jadi yang paling penting pada saat ini menurut saya adalah air. Itu terima kasih. Yang lainnya, Bu Joyce, monggo. Kalau saya sama dengan Pak Tony, air. Apalagi hari ini setelah kemarin karnaval, saya radang sempat tidak enak badan, jadi saya butuh banyak minum air putih karena mau flu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu karena dengan menyebutkan benda apa saja yang Bapak Ibu sebutkan, berarti saya bisa mengetahui kebutuhan apa yang sedang Bapak Ibu butuhkan untuk saat ini. Oke, gitu. Terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan untuk acara ini, yaitu penyebaran pemahaman diseminasi. Adapun konsep inti budaya positif, yang pertama ini nanti kita akan menyampaikan adalah materi-materi intinya yang ada di layar ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, kita lanjutkan. Untuk materi yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru.
Nah, bisa Bapak Ibu amati di layar. Ini sudah mungkin untuk gambarnya ini tidak asing ya buat kita semua Bapak Ibu ya. Dimana itu adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Yang belakang terlihat ya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebentar Pak, sebentar. Ini paradigma baru, mungkin Bapak Ibu guru pernah mendengar pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Oke. Selain itu ada yang pembelajaran berpusat kepada guru, betul. Nah, harapan kita mungkin kita sudah melakukan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, yang dimana kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Namun kita belum kenal apa sih pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ternyata yang sudah kita lakukan selama ini Bapak Ibu, itu namanya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Secara tidak sadar, secara tidak langsung, kita itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Namun hanya saja kita tidak tahu kalau itu namanya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Oke, gitu, lanjut. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Bisa diperhatikan, ini adalah ilusinya. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini merupakan miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, sekarang adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama untuk kolom yang pertama itu ada stimulus respon. Terus yang kedua, untuk kolom yang kedua adalah teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Sedangkan untuk teori kontrol, yang pertama adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang-menang. Nah, sebelum sampai di materi disiplin positif, ada kata disiplin. Di materi kita yang kedua itu ada disiplin positif. Ada dua kata. Yang pertama adalah disiplin, yang kedua adalah positif. Menurut Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian mendengarkan kata disiplin, apa yang Bapak Ibu sekalian bayangkan? Apa yang Anda pikirkan saat mendengarkan kata disiplin? Apa kata Ibu? Menaati peraturan yang ada di kelas. Menaati aturan, aturan, terus kemudian patuh dengan aturan. Oke, disiplin, ada kata disiplin. Ini sering kita kaitkan dengan yang namanya aturan, peraturan, dan ada yang namanya ada aturan pasti ada hukuman. Nah, hukuman itu adalah alternatif paling terakhir. Jika perlu, hukuman itu tidak diperlukan untuk
merdeka. Merdeka dan juga disiplin. Jadi berkaitan, merdeka, disiplin, harus disiplinkan. Siapa yang harus disiplinkan? Tidak hanya murid, kita selaku guru, kepala sekolah, warga sekolah juga harus bisa disiplin. Nah, sebelum sampai ke kata positif, disiplin itu sudah kita laksanakan. Budaya-budaya ini sudah kita laksanakan. Cuma kita terjadi yang namanya miskonsepsi. Nah, di sini kita akan membagikan pemahaman kita selama kita mempelajari modul 1.4 ini kaitannya dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu berasal dari kata bahasanya gimana Pak? Itu Pak? Disiplina, ya. Kalau saya bacanya diskrimina gitu Pak. Diskrimina yang artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan ataupun reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, tujuannya apa? Kita sebagai seorang pendidik menuntun peserta didik kita yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini nanti kita akan masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan dan juga motivasi intrinsik. Oke, ini adalah pendekatan disiplin positif. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita baik sebagai seorang guru, orang tua ataupun orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak ataupun peserta didik. Nah, ini adalah pendekatan disiplin positif. Pendekatan disiplin positif merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina, untuk mendidik peserta didik secara individual ataupun secara kelompok. Pendekatan ini secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan. Dukungan apa? Dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kembali ke disiplin tadi Bapak Ibu ya. Kalau kita menginginkan peserta didik yang disiplin, pastinya harus ada yang namanya aturan atau yang sering kita sebut dengan apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Betul sekali ya. Kalau ingin disiplin berarti kita harus ada yang namanya aturan atau keyakinan kelas, di mana keyakinan itu diyakini oleh peserta didik. Di dalam keyakinan kelas itu pun harus memuat nilai-nilai kebajikan. Ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan universal atau secara umum. Dilihat dari profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, sampai dengan kreatif. Motivasi perilaku manusia
menurut Diane Gosen? Ada 3. Yang pertama adalah motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini atau mereka percaya. Ini adalah motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen, ada 3. Nah, seperti yang ada di layar. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi ini adalah motivasi tingkat rendah dari motivasi perilaku lainnya. Jadi ini yang paling rendah dari ketiga motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kira-kira apa ya yang akan terjadi biar ketika saya tidak melakukan aturan ini? Nah, ini adalah orang yang memiliki motivasi perilaku manusia akan bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, kira-kira apa yang akan terjadi apabila saya ini melakukan perbuatan ini misalnya. Terus kemudian sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan yang akan muncul ya, dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi mereka itu orang-orang yang memiliki anak-anak yang memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini, mereka akan bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, kira-kira apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Seperti itu. Lanjut. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk motivasi ini berada satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Ini berada satu tingkat, kalau tadi kan yang terendah, yang ini adalah berada di satu tingkat dari motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian orang dengan motivasi ini akan bertanya-tanya lagi ya, apa ya yang akan saya dapatkan? Kalau tadi apa ya yang terjadi? Kalau yang ini dia bertanya lagi kepada dirinya sendiri, kira-kira saya akan mendapatkan apa ya ketika saya melakukan ini? Nah, bedanya di pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang muncul. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Oh iya Cah, aku arep budal isuk bedi paringi hadiah sama bu guru misalnya. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Biar disebut oh Cah kira disiplin. Nah, bukan karena dirinya sendiri ya. Terus kemudian motivasi yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, orang yang memiliki motivasi ini akan bertanya lagi kepada dirinya, akan menjadi orang aku ini kira-kira saya ini kira-kira mau jadi apa ya ketika saya itu berangkat pagi, mengerjakan tugas tepat waktu, berkata jujur, sopan, menghormati orang lain. Nah, kemudian mereka melakukan sesuatu
adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki yang namanya disiplin positif. Kira-kira ada apa tidak peserta didik kita yang memiliki motivasi yang pertama, kedua, yang ketiga? Mungkin Bapak Ibu pernah menjumpai, ada apa tidak? Ada, dan sering kita jumpai. Dan ketiga-tiganya itu pasti ada dan pernah kita jumpai. Nah, oke. Nah, sekarang motivasi Bapak Ibu dari ketiga motivasi ini, kan tadi saya sudah menjelaskan ya, ada perbedaan antara motivasi 1, 2, dan 3, ada perbedaan. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru sekalian, menurut Bapak Ibu sekalian ya, dari ketiga motivasi ini, manakah yang merupakan motivasi eksternal? Yang mana? 1 dan 2. Mana Bu Joyce? 1 dan 2. Bisa disebutkan motivasinya? Karena tadi di sini yang pertama masih menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu, karena dia takut dihukum ya, jadi dari luar. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan, sama masih dari luar juga. Tapi yang tentunya yang ketiga itu harus lahir dari dalam dirinya sendiri. Oke, terima kasih Bu Joyce. Tepuk tangan untuk Bu Joyce. Oke, untuk motivasi eksternal, betul sekali Bu Joyce, adalah, lanjut Pak, ada itu jawabannya. Oke, lanjut lagi, ada. Betul loh. Nah, titik ada. Oke, betul sekali Bu Joyce ya. Untuk motivasi yang pertama dan kedua itu merupakan motivasi eksternal, di mana motivasi itu muncul karena adanya dorongan-dorongan dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Kalau yang kedua ini merupakan motivasi eksternal, otomatis yang terakhir adalah merupakan motivasi internal. Betul sekali. Nah, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ketika kita mau disiplin itu, kita tuh wajib untuk memaksa diri kita sendiri untuk menjadi anak yang disiplin. Kalaupun tidak bisa disiplin, kan kita butuh bantuan orang lain supaya kita itu menjadi orang yang disiplin. Nah, motivasi internal menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan pertama tadi terkait dengan kutipan dari pernyataan Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu berarti berkaitan dengan disiplin. Kalau pengen merdeka berarti harus memiliki disiplin yang kuat. Oke. Materi berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka itu tidak mampu melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya menurut Alkifon. Yang pertama adalah ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang menurut Kon lagi. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan
melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya, dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi penghargaan merusak hubungan ini mungkin sering terjadi ya, tidak hanya di kalangan murid saja, bahkan kita orang dewasa. Kalau ada seorang yang dipuji dan diberi penghargaan yang secara berlebihan, maka secara manusiawi akan muncul rasa iri. Penghargaan menurunkan kualitas seperti yang sudah dijelaskan ini. Nah, ini kasusnya bisa dibaca sendiri. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Nah, ini adalah penghargaan yang bisa mematikan kreativitas murid atau orang yang bersangkutan. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf atau kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara ilmiah. Materi berikutnya akan disambung oleh rekan saya, yaitu Pak Edwin dan Marta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ada sedikit dari Bu Puji, saya sekarang juga mau SBG. Tapi saya sebenarnya nggak bisa SBG, saya ajak main aja. Saya minta bantuan Pak Burhan ke depan sebentar saja. Bapak Ibu pasti sudah tahu pakai HP Pak Burhan, menjadikan dua aktor. Jadi pasti sudah tahu namanya Joy Sandi. Ada yang tahu siapa Joy Sandi? Tahu ya. Saya akan mencoba, bukan penyanyi Bu Juta. Saya akan mencoba mengambil sedikit ilmunya dari Joy Sandi. Pak sih Pak Burhan, bentar, malu-malu, kuncinya jangan. Nah, ini saya akan mencoba prediksi angka saja. Coba Mas Burhan, Pak Burhan sekarang buat ambil 3 angka. Syaratnya yang syaratnya yang ke depan, 1 sama yang terakhir itu lebih besar yang depan. Kemudian jarak antara angka yang depan yang belakang itu minimal 2. Monggo silakan dibuat 3 angka
jaraknya 2, depan sama belakang, lebih besar yang depan. Yang tengah terserah. Sampun. Sekarang coba akan dikurangkan dengan kebalikannya. Contoh 431 dikurangi 134 seperti itu Pak Buan. Sampun hasilnya. Setelah itu hasil tadi balik lagi tambahkan Pak Buan. Bentar. Ini masa itu gambar santai. Ulangi ya, ayo kita ulangi. Yang sekarang jenengan buat 3 angka. Syaratnya angka pertama lebih besar angka yang terakhir. Kemudian jaraknya 2 angka. Contoh 8 sama 6 itu minimal segitu. Namun dibuat. Sekarang jumlahkan, kurangkan dengan kebalikannya. Sampun, hasilnya sudah keluar sama dengan ya. Kemudian hasil tadi jumlahkan dengan kebalikannya hasil tadi. Contoh hasilnya 1, 2, 3. Jenengan tambahkan dengan 3, 2, 1. Ditambah bagaimana? Bingung? Sudah selesai sama dengan ya. Saya tadi sudah memprediksi sebelum masuk ke ruangan saya sudah membuat coretan. Ini saya tumpuk di sini. Ini hasilnya adalah 1089. Betul Pak Buran? Betul. Tepuk tangan untuk Pak Buran. Terima kasih. Jadi sempurnya. Monggo kita lanjutkan ke bab berikutnya. Pakai ini aja Bu. Oke. Saya ini kebagian 2 materi yaitu keyakinan kelas dan kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama keyakinan kelas. Next Bu Puji. Keyakinan kelas itu terbentuk karena adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ada kesepakatan antara bapak ibu guru dan siswanya. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan kelas. Next. Nah, untuk prosedur pembentukan keyakinan kelas yang pertama, bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi diskusi dengan anak-anak. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan dari para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Ini opsional. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya seperti dilarang membuang sampah sembarangan, itu ada kalimat negatif. Dilarang, itu tidak boleh digunakan di keyakinan kelas. Gunakanlah buanglah sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan seperti itu. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jika masih ada peraturan, gantilah dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas tidak boleh berbentuk peraturan. Intinya itu. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Setelah jadi dengan urut ditinjau sama anak-anak. Ini gimana? Sudah sesuai atau belum dan terusnya. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, dicek ulang. Disetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah tersebut termasuk guru dan semua warga. Ini opsional juga sebenarnya. Ketika anak-anak dan bapak ibu sudah setuju dengan keyakinan kelas panjenengan semua, ya sudah oke. Yang penting semuanya sudah setuju. Yang ketujuh, keyakinan sekolah selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas, termasuk mengirimkannya ke bapak ibu wali murid. Karena ini yang paling penting agar tidak terjadi miskomunikasi, sehingga ketika anak karena konsekuensinya mendapatkan sesuatu karena orang tua nggak tahu, akhirnya terjadi salah paham dan terjadilah demo besar-besaran seperti itu. Ibu Puji gitu. Ini contoh pembentukan keyakinan kelas di kelas saya. Saya ini masih salah sebenarnya kayak saya membentuknya karena saya masih berupa peraturan sebenarnya. Ini mau saya rubah. Ini proses saya. Pertama saya membuat curah pendapat dengan anak-anak. Sampel itu saya kumpulkan jadi satu. Nah ini hasil evaluasi kami. Yang pertama menghormati. Nah,
Semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua warga kelas. Ada komunikasi, ada kehadiran, partisipasi, jujur, saling menghargai, dan penggunaan ponsel. Ini kesepakatan kelas yang saya buat. Rencana mau saya buat seperti ini karena yang di kelas masih berupa peraturan. Lanjut. Nah, sudah selesai, cepat sekali kan? Iya. Sekarang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, monggo. Nah, ini saya ambilkan dari bukunya Lampiran 1 Dasar-Dasar Pendidikan Keluarga dari Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, memberi air, membasmi ulat, jamur yang mengganggu hingga tanaman padi dan lain sebagainya. Maksudnya itu kita sebagai guru itu tidak bisa membentuk murid, kita hanya bisa menuntun. Seumpamakan kita petani, siswa adalah murid adalah padinya. Jadi kita juga bisa mengharapkan padi tumbuh menjadi pelem, nggak bisa, atau jagung, nggak bisa. Kita hanya bisa merawatnya, tanahnya disuburkan, diberi pupuk, air yang cukup sehingga tumbuh padinya menjadi padi yang polen, yang bagus. Bukan padi, saya ingin padi ini jadi buah stroberi, nggak bisa. Karena memang anak itu ada kodratnya sendiri, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini Willem Gleiser ya namanya, itu orangnya Willem Gleiser. Ini bukan menurut saya. Willem Gleiser, menurut Dr. Willem Gleiser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi semua tindakan yang panjenengan anak-anak lakukan itu pasti ada tujuan tertentu. Contohnya saya sekarang kerja di sini punya tujuan biar bisa hidup. Jenengan ada di sini juga punya tujuan, macam-macam tujuannya. Lanjut Ibu. Nah, ketika kelima kebutuhan dasar sudah terpenuhi, maka secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan simbang dan bahagia. Jika lima-limanya sudah memadai, sudah cukup, maka anak-anak itu pasti akan bahagia. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Jadi siswa itu jika ada salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi akan membuat ulah biasanya. Kalau dia bosan, dia akan ramai di kelas. Kalau dia kecewa, dia akan malas-malasan ketika di sekolah. Lanjut Bu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ada 5 ya. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini sifatnya fisiologis, bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, makanan, rumah. Ini untuk yang survival. Kemudian untuk yang kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebutuhan ini bersifat psikologis. Jadi kebutuhan untuk bisa diterima di kelompoknya atau di komunitasnya, keinginan untuk terhubung dengan orang lain. Biasanya kalau ada yang tidak dapat yang nomor 2 ini dikucilkan biasanya. Padahal dia sebenarnya juga kepingin ikut sama kelompoknya temannya, ikut kerjasama dengan temannya. Tapi kadang anak-anak itu sudah membatasi diri dulu. Jadi yang ini akhirnya kurang kasih sayang seperti itu. Lanjut. Kebebasan, freedom. Kebebasan itu juga termasuk sifat psikologis. Untuk kebebasan kita membuat pilihan, jadi bebas untuk membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Terus kesenangan, fun. Kebutuhan bersifat psikologis juga untuk merasakan kesenangan. Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Ini menurut Gleiser seperti itu. Next itu penguasaan atau power. Kebutuhan bersifat psikologis juga. Setiap murid itu memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten. Jadi dia punya keinginan untuk kompeten, untuk menjadi terampil, diakui keterampilannya dan ketercapaiannya, didengarkan,
bisa membuat dampak dan memiliki rasa harga diri. Biasanya anak kalau kurang ini biasanya ini apa sering mencari perhatian biasanya. Biasanya kayak gini, mengerjakan sebuah gambar. Nah, ketika temannya bagus diapresiasi, dia gambar jelek menurut gurunya tidak diapresiasi, itu juga akan membuat dia malah tidak kompeten. Gitu. Ini sering, saya pun juga sering melakukan itu. Ini lo bagus, ini lo kok ini gambar apa ya seperti itu nggak boleh sebenarnya ya. Karena sekarang jadi saya sudah tahu ilmunya, jadi insya Allah akan saya kurangi. Lanjut Ibu. Sangat penting untuk Bapak Ibu guru mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Seperti yang tadi saya bilang, kalau semua yang dilakukan manusia itu ada alasannya. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan mana yang belum terpenuhi. Ini nanti akan diajarkan di segitiga restitusinya Bu Tutik nanti ya. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid diajak bersikap reflektif. Maksudnya dia merefleksikan diri sendiri, mengenali kebutuhannya sendiri dan dapat belajar dari kesalahannya. Itu nah, ini saya ada 2 kasus. Di sini yang pertama, Diswar, seorang anak TK selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya itu membuat gurunya, namanya Bu Ani, gurunya itu bingung. Sering lari ngejar Diswar, lalu lari dikejar. Ketika ditanya, Diswarnya menjawab, aku bosan belajar mewarnai terus. Coba Pak Tony, kira-kira ini maksudnya yang mana yang tidak terpenuhi dari Diswar? Bosan Pak ini ya. Dia bosan itu kayaknya masuk bebasan Pak. Bebasan. Sependapat dengan Pak Tony? Dia bosan mewarnai terus. Dia pengennya pelajaran yang lain. Berarti ini maksudnya kebebasan. Dia pengen belajar hal yang lain. Kepengen bebas milih belajar apa, maksudnya begitu. Kasus kedua, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang sekolah menangis gerung-gerung, mengadu pada ibunya bahwa dia benci sama ibu dan gurunya. Kadang ada pasti ini. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ketika ditanya ibunya, Dinda jawab ini, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, seperti itu. Kira-kira coba Bu Kris, ini yang belum, dia yang kurang itu kebutuhan dasar yang mana nih Bu Kris? Monggo. Kalau dilihat dari kasusnya, ini kebutuhan kasih sayang ya Pak Bunda. Kebutuhan kasih sayang. Iya, kasih sayang karena dia merasa gurunya pilih kasih dengan teman-temannya daripada dia. Terima kasih Bu Kris. Ada lagi, ada yang tidak sependapat? Bu Tuti sependapat dengan Bu Kris? Apa ngalamun gitu? Bu Joy sependapat dengan Bu Kris? Ya, oke. Pakai Pak Burhan sependapat? Oke. Ini ketika dia sebel gambarnya yang tidak rapi ditunjuk ke teman-temannya, ini sebenarnya penguasaan. Dia merasa kompetensi dia menggambar dijatuhkan sama gurunya. Jadi ini masuknya ke penguasaan yang kompeten tadi. Next. Nah sekarang begini, Bapak Ibu semua, apakah sudah merasa lima-limanya itu di panjenengan semua sudah ada semua? Pak Burhan kira-kira apa yang kurang dari 5 tadi Pak Burhan, kira-kira Pak Burhan? Tunjukkan dia 5 tadi. Lagi 5 yang enggak. Kira-kira kalau Pak Burhan yang mana yang belum? Atau sudah semuanya Pak Burhan? Sesuai kompetensinya loh Pak Bulan. Kira-kira yang mana Pak Burhan? Bertahan hidup. Susah ya kalau bertahan hidup. Kayaknya kasih sayang Pak. Kasih sayang. Kalau nggak salah, kira-kira yang mana yang belum? Kasih sayang?
ngelatih tati tanya. Oke, ini saya punya kuesioner. Ini saya minta dengan isi, saya bilang apa sebentar aja mungkin 5 menit sampai kuesioner dengan isi. Nanti akan ketahuan kira-kira dengan kurangnya di mana, lebihnya di mana. Saya bagikan dulu ya. Bisa saya pengamat lagi temen nih. Di sini. Yang mana ini? Langsung jenengan lingkari boleh, jenengan silang boleh. Sesuai dengan Anda saat ini ya, sesuai dengan Anda saat ini. Bu, ini kalau untuk isi monggo Bu. Nanti kita itu bersama. Nanti dari isian kuesioner ini kita akan tahu kira-kira kita itu kurang di mana ya, yang belum terpenuhi yang mana ya. Nanti dari situ panjenengan bisa nanti untuk memperbaiki diri sendiri seperti itu. Jadi sebelum kita mengetahui kebutuhan siswa, kita juga harus bisa mengetahui kebutuhan kita sendiri seperti itu. Sesuai dengan diri Anda ya. Jangan kalau dengan bujuri apa kabeh. Ada 40 soal bujuri baca ada lagi. Nggih, 40 soal. Nggih, ya begitulah maksudnya. Ini maksudnya jika ada sesuatu yang tidak bisa sesuai dengan kita, kita tidak suka jika ada sesuatu yang tidak berjalan dengan sesuai dengan kita, gitu maksudnya gitu maksudnya. Ya kadang-kadang gurunya yang ngisi sesuatu, masa muridnya terus. Sabar? Sudah? Kalau yang sudah, silakan jumlahkan per 10 angka 1 sampai 10 dengan jumlah, dengan tulis di sebelahnya tidak apa-apa. Nanti 11 sampai 20 dengan jumlah, dengan tulis di sebelahnya tidak apa-apa. Terus dan seterusnya. Pokoknya setiap 10 dengan jumlah. Contohnya 1 sampai 10 dapat 3 semua, beri 30. Setiap 10 pernyataan dengan jumlah terus disendirikan 1 sampai 10 dengan berapa nilainya. Kok 11 sampai 20 dengan berapa nilainya. 21 sampai 30 berapa nilainya. 31 sampai 40 berapa nilainya.
hitung sesuai dengan jumlahnya. 3 tambah 2 tambah 3 dan seperti itu. Ini loh Pak, ada ballpoint Pak. Skornya 1 sampai 10 ya. Ini 5 tambah 5 tambah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 1 tambah 5 tambah 3. Ketemu di sini. Ya 1 sampai 10 saja. Sudah selesai. Terus 11 sampai 20. Jadi per 10 angka. Awalnya sudah matematika, sekarang matematika. Inilah sebenarnya matematika. Iya, jumlahkan 1 sampai 10 Bumanda dengan jumlah dan masukkan. Terus 11 sampai 20 dan jumlah lagi masukkan. Iya, 40 pegang aja dulu. Sabar ya. Ini padahal sudah saya suruh maju matematika loh tadi. Ilmunya belum ketransfer Pak Bunanya. Ada 40 soal. Itu nanti akan mewakili 4 kebutuhan dasar manusia. Tunggu teman yang lain biar sama-sama. Iya sedikit. Oke sih. Oke dulu. Sama nih. Sabar. Ini nanti ada 4 kebutuhan yang kita cari. Mohon maaf kebutuhannya Pak Burhan yang bertahan hidup tidak ada. Jadi tidak dipasangkan karena bertahan hidup itu sudah di luar. Kalau orang dewasa sudah di luar konteks. Namun coba di next dulu Ji. Nah, kebutuhan mana yang paling besar menurut nomor 1 sampai 20 itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nomor 11 sampai 20 itu kebutuhan tentang akan kekuasaan. Nomor 21 sama 30 itu kebebasan dan 31 40 kesenangan. Coba Pak Burhan yang paling besar kebutuhannya jenengan apa yang paling tinggi nilainya? Kesenangan. Kesenangan. Yang paling kecil Pak Burhan? Yang paling kecil adalah Kebebasan. Kebebasan. Bumanda Pak Bumanda, yang paling besar? Ada 2 ya. Tidak apa-apa, sebutkan saja. Kebebasan dan kesenangan yang paling besar. Yang paling kecil? Kekuasaan. Butuh kekuasaan Pak Tony. Jangan dibatasi. Dia terpenuhi karena baru-baru. Iya. Ini saya mau tanya Mbak Sasa atau belum selesai? Sudah selesai Mbak Sasa? Belum. Bu Tuti coba, kalau Bu Tuti mana yang paling besar? Iya. Kasih sayang dan kekuasaan. Yang paling sedikit Bu Tuti? Kebebasan, berarti kurang bebas ya. Besok lagi kita bebaskan biar senang-senang. Saya nunggu Mbak Salsa ini sebenarnya. Iya Mas Rizal gimana? Kalau tertinggi? Tinggi kasih sayang dan kesenangan. Percaya, karena Mas Rizal mau nikah, kasih sayang masih full. Nah, yang paling rendah? Paling rendah 31. Kebebasan. Kebebasan, berarti terkekang bukan? Masih ada terkekang. Tapi Mbak Salsa, gimana Mbak Salsa? Yang tertinggi apa Mbak Salsa? Kesenangan. Kesenangan paling tinggi itu sudah senang orangnya. Yang paling rendah? Kebebasan kita kira kasih sayang. Kebebasan ya? Oke. Bu, kalau Bu Joyce gimana Bu Joyce? Tertinggi? Tertinggi kesenangan. Kesenangan yang paling rendah?
kekuasaan. Bu Puji, monggo Bu Puji coba. Yang tertinggi? Yang tertinggi? Kesenangan. Yang paling rendah? Kasih saya. Kebebasan. Alhamdulillah, jadi semuanya hampir terpenuhi. Mungkin ada kecil, itu pun jaraknya nggak banyak, karena nggak bisa memahami yang paling kecil. Kesenangan kita nggak senang nggak, karena nilainya kan saya yakin pasti lumayan tinggi semua. Mungkin KCI pun 2 atau 3 saja. Ya, patut kita syukuri, karena sebelum kita mengetahui kebutuhan dasar murid kita juga harus mengetahui kebutuhan dasar kita. Ya, ini untuk pokok bahasan saya sudah selesai. Jadi sekarang untuk 2 materi terakhir saya serahkan ke Bu Tuti. Monggo Bu Tuti. Terima kasih Pak Yuda. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan biar tidak tegang dan rileks, kita ya ada ice breaking dari saya. Begini ya. Tepuk pagi 1 kali, ya. Tepuk siang 2 kali, tepuk malam setengah. Tidak jadi. Ayo dari kan. Tepuk pagi. Pak Tony kurang konsentrasi. Ayo, tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, dan tepuk malam setengah. Tidak jadi seperti itu. Ya, ayo, tepuk pagi, siang, tepuk siang, tepuk malam. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang diberikan dan kesempatan saya untuk melakukan diseminasi pada calon guru bergerak. Setelah kita mendapat dan memahami ilmu dari yang diberikan Pak Winda berupa kebebasan dasar manusia, kali ini saya mendapat tugas tentang budaya positif dengan tema segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol sebagai guru. Bapak Ibu, sudah bertahun-tahun kita menjadi guru, bagaimana apabila kita menghadapi murid kita yang melanggar keyakinan. Sebelum kita menyimak posisi kontrol sebagai guru, mungkin yang telah kita lakukan itu biasanya sesuai dengan karakter kita. Seperti saya dulu sebelum mengenal ilmu ini, saya sering melakukan sebagai posisi merasa bersalah seperti itu. Coba Bu Kris dulu sebelum mengenal ini sering apa? Ya. Mari Bapak Ibu kita simak 5 posisi kontrol sebagai guru. Ya, ini 5 posisi kontrol. Yang 1 posisi penghukum, 2 posisi pembuat merasa bersalah, 3 posisi teman, 4 posisi pemantau atau monitor, 5 posisi manajer. Kita simak video dari ini Bapak Ibu. Oh ya sudah. Dengan posisi penghukum biasanya kita menunjuk dengan suara keras berkaca pinggang. Ini membentuk hukuman verbal atau fisik. Dampaknya murid menjadi pendendam. Yang kedua, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diatur. Ini benar sekali. Misalnya kita
posisi penghukum, kita akan ingat setelah kita mendapat hukuman atau marah-marah apa yang dilakukan oleh hukuman yang diberikan oleh guru. Misalnya dulu kita sekolah akan diingat sampai nanti, terus diingat. Itu kelemahan posisi penghukum. Berikutnya, posisi pembuat merasa bersalah. Ini cenderung suaranya membuat cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Seperti yang sudah saya lakukan dulu, misalnya begini, apakah kamu bagaimana kamu melakukan ini, nanti bukti ditegur kepala sekolah, seperti itu. Dampaknya membuat murid merasa bersalah. Yang kedua, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Ternyata ini juga dampaknya tidak baik bagi anak. Yang ketiga, posisi teman. Posisi teman ini, suara guru akan ramah seperti temannya, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Tapi ada dampaknya. Posisi teman murid akan bergantung pada satu orang. Yang kedua, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Lanjut Pak Mida. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau. Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dari hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Yang terakhir, sebagai posisi manajer. Posisi manajer, suara manajer normal, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Yang kedua, tercipta identitas positif atau berhasil. Yang ketiga, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Dampaknya, murid mandiri dan murid percaya diri dan tepat memecahkan masalah. Itu Bapak Ibu 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi kita sudah mengetahui ideal, guru ideal kita sebagai manajer, agar anak menjadi mandiri, bertanggung jawab, tidak hanya patuh, agar murid menjadi memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Materi berikutnya tentang segitiga restitusi. Itu sudah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang lain agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat posisi manajer, aspek yang dikembangkan oleh murid adalah motivasi intrinsik. Ini Bapak Ibu ada 3 restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sebetulnya 3 ini sudah kita lakukan tanpa kita sadari. Ini ada sisi satu, menstabilkan identitas, antara lain 1, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran.
ajukan pertanyaannya. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar supaya anak tidak merasa bersalah. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Yang 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus untuk memperbaiki masalah ini. Yang 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Sisi kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus menjadi proaktif. Jadi anak yang setelah kita melakukan validasi tindakan, anak akan mengetahui kesalahannya seperti itu. Ajarkan tindakan pernyataannya, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah pada lagi dari ini. Kedua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang baru yang lebih efektif dan bersedia untuk kamu pelajari. Setelah melalui dua itu, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ajukan pernyataannya sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang perlu kita sepakati, dan seperti gambaran apa sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Jadi anak setelah melalui 3 proses itu, anak akan mengetahui kesalahannya dan bisa memperbaiki kesalahannya. Pak Widya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Perilaku yang salah yang dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan. Kedua, kesediaan orang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Ketiga, pemecahan masalah bisa mungkin relevan untuk memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Jadi setelah anak melakukan segitiga restitusi, dia akan menyadari kesalahannya dan dia bisa mencari solusi dan tidak mengulanginya lagi. Aduh Pak Muda, ini yang kita hadapkan, murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid, menyelesaikan masalahnya sendiri, dan murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf videonya tadi tidak bisa ditampilkan. Sebelum diakhiri acara ini, ada pantun dari saya. Jalan-jalan siang ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa membawa manfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas banyak kekurangan yang ada pada saya. Terima kasih Bu Tuti atas materinya hari ini. Sebelum kita akhiri Bapak Ibu, saya minta Pak Tony untuk melakukan refleksi kegiatan hari ini dengan menggunakan 4P Pak Tony ya. Memberikan refleksi menggunakan 4P Pak Tony, silakan Pak Tony.
Terima kasih Pak Winda. Refleksi saya atas kegiatan hari ini. Sebelumnya kita aplaus dulu untuk para jemaah para narasumber kita. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali atas materi-materi yang diberikan oleh teman-teman CGP. Materi yang sangat-sangat berbobot, bermanfaat. Sebenarnya setelah mendengarkan pemaparan dari para pemateri itu, kita sudah melaksanakan, tapi kita tidak tahu ternyata hal itu adalah ada nama-namanya. Dengan penguatan dari para Bapak Ibu CGP, alhamdulillah kami mengerti ternyata semuanya itu ada teorinya, terutama tentang disiplin untuk kemerdekaan. Bagaimana tadi dijelaskan kita bisa membuat keyakinan di kelas, karena selama ini Bapak Ibu guru CGP yang kami lakukan ternyata masih salah. Kita masih menggunakan peraturan meskipun sudah kita lakukan dengan anak-anak, tapi ternyata yang dihasilkan adalah masih berupa peraturan yang menghukum seperti itu. Insya Allah akan kita perbaiki. Yang kemudian ternyata setiap anak pada saat melakukan kesalahan itu ada alasannya. Nah ini yang kita juga baru tahu. Kita selama ini kalau anak merasa bersalah, ya disalahkan, langsung disalahkan. Ternyata dengan adanya materi ini kita menjadi tahu kita tidak boleh langsung menjudge bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Kemudian ada lagi tadi, ini yang menurut saya yang sangat-sangat terbaru bagi saya Bapak Ibu CGP, bahwa pemberian penghargaan itu dapat mematikan kreativitas. Nah, ini sangat baru, ilmu yang baru bagi kami. Ternyata memberi penghargaan kepada anak itu juga memiliki dampak yang kurang bagus. Jadi ilmu yang sangat baru. Kemudian ada lagi 5 posisi kontrol. Jadi ini juga perlu yang kita kuatkan, karena selama ini terutama saya itu masih dalam posisi penghukum. Insya Allah kita akan berubah sedikit demi sedikit. Semoga bisa menjadi yang posisi manajer. Paling idealnya yaitu posisi manajer. Dan kemudian yang terakhir yang ini kayaknya memang sangat-sangat perlu dilaksanakan adalah menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Karena di situ bagaimana menumbuhkan solusi yang berasal dari diri siswa. Jadi kita hanya bisa mengarahkan dan solusinya tercipta dari diri siswa sendiri. Itu Pak Winda, sekali lagi terima kasih atas ilmunya. Insya Allah ilmu ini sangat bermanfaat bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony atas refleksinya hari ini. Berikan aplaus dulu untuk Pak Tony. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara, silakan Bu. Demikian rangkaian acara hari ini, alhamdulillah telah berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Di sini saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.